Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita kali ini adalah mengenali kehendak Allah. Mengenali kehendak Allah bukan perkara mudah, karena kehendak Allah itu seringkali tidak kita ketahui lebih dahulu. Allah tidak pernah memberitahukannya lebih dulu kepada kita. Jadi kehendak Allah itu harus kita cari, harus kita gumuli dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan atau kehendak Allah yang mendetail, yang rinci, yang spesifik, maka kita harus tahu terlebih dahulu kehendak Allah atau kehendak Tuhan yang umum, yang prinsip, yang pokok, yang berlaku bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ini penting sekali. Yang pertama, untuk mengenali atau mengetahui kehendak Tuhan, kita harus kenali apa yang tidak Tuhan kehendaki. Ini adalah kunci pertama untuk mengenali apa kehendak Tuhan, yaitu kenali apa yang tidak Tuhan kehendaki. Lalu yang kedua, untuk mengenali kehendak Tuhan, maka kita harus mempergunakan akal sehat atau logika. Ada yang mengatakan kalau mau mencari kehendak Tuhan jangan pakai akal atau logika. Menurut saya itu salah. Kehendak Tuhan itu selalu masuk akal. Paling masuk akal. Karena apa? Karena selalu paling baik. Kalau kelihatannya kurang masuk akal, itu hanya karena akal kita saja yang tidak nyampe. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dan yang ketiga, untuk mengetahui kehendak Tuhan, maka kita harus berdoa. Tentu kita tidak selalu memperoleh jawaban dari Tuhan. Kadang-kadang lama sekali kita harus bergumul sampai kita bisa dengan mantap mengatakan, ya, inilah kehendak Tuhan. Dan itu pun harus kita uji kembali. Apa betul ini kehendak Tuhan atau hanya perasaan kita saja? Begitulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara garis besar menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kenali apa yang tidak Tuhan kehendaki, lalu pakai akal sehat atau logika, dan berdoa. Kelihatannya gampang, padahal tidak. Agustinus pernah berkata bahwa kita harus mencari kehendak Tuhan seperti orang yang sedang tenggelam, yang berusaha mencari udara untuk dihirupnya. Jadi penuh kesungguhan, penuh perjuangan. Saudara tahu di mana yang paling besar dan paling sakit bagi kesungguhan hati kita di dalam mencari kehendak Tuhan, yaitu kalau kita mendapati apa yang Tuhan kehendaki berbeda dengan apa yang kita kehendaki. Masih bisakah kita mengatakan, bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu-lah yang jadi? Saudara, kehendak Tuhan itu tidak hanya kita cari, tidak hanya kita kenali, tetapi harus kita taati juga. Apapun kehendak Tuhan, yang pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.